Halo Famers, dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Welcome to podcast dari Fam, dimana kali ini kita akan ngabulin request kalian yang kemarin. Waktu itu kita kan sempat naruh question box di Instagram, di Instagramnya BMFM. Nah, banyak dari kalian nih yang request tips-tips tentang magang gitu loh. Nah, siapa sih di sini yang sedang mencari pengalaman magang atau internship? Mungkin ada yang udah pernah magang nih. Nah, di episode kali ini akan kita bahas, yaitu ulik magang lebih dalam yuk. Nah, kebetulan kali ini kita akan sharing-sharing tentang gimana caranya mendapatkan perusahaan magang yang bagus gitu loh. Gimana caranya membangun networking yang bagus selama kita magang nih teman-teman. Nah, kebetulan aku di sini udah ditemenin oleh narasumber yang keren banget nih, yaitu Bang Arlan Nugraha. Mungkin Bang Arlan boleh diperkenalkan dulu profil atau backgroundnya gimana? Oke. Halo Famers, kenalin, nama aku Arlan Nugraha. Aku dari jurusan manajemen angkatan 57. Oh iya, kan narasumbernya udah ngenalin nih. Mungkin aku tadi agak lupa untuk memperkenalkan diri aku dulu. Kenalin, aku Muhammad Ananda Islami Fasya sebagai host podcast dari Diary FM pada kali ini. Aku dari manajemen angkatan 58. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih Bang Arlan untuk ke pertanyaannya. Yang pertama itu pertanyaannya, apa sih magang itu dan apa pentingnya buat mahasiswa menurut Bang Arlan sendiri? Oke. Jadi kalau misalnya magang atau internship itu kita cari pengalaman profesional di sebuah perusahaan supaya kita nambah pengalaman dan kita bisa nyusun karir planning kita tuh lewat magang biasanya. Gitu kurang lebih tentang magang. Nah, saat pertama kali terjun dan tertarik untuk magang nih, dari mana sih Bang Arlan bisa tahu terkait informasi magang? Oke. Jadi buat famers nih yang mungkin tertarik untuk magang, biasanya informasi magang atau internship itu aku dapetin dari banyak sumber data platform gitu. Tapi kemarin aku dapat informasinya itu dari Instagram company-nya, kayak Instagram recruitment company-nya gitu. Nah, biasanya mereka suka open internship di Instagram mereka, atau bisa juga sih carinya itu bisa di LinkedIn atau platform-platform lowongan kerja itu bisa banyak sih info internship kan ya. Kayak Jobstreet gitu ada Jobstreet. ya. Nah, mungkin kita move ke pertanyaan ketiga nih Bang. Bagaimana pengalaman Bang Arlan sendiri ketika pertama kali magang? Ya, pertama deg-degan ya, karena kita kan mahasiswa ya, nggak pernah kayak kerja profesional gitu, takut sebenarnya. Tapi ternyata pas udah nyemplung nih di magangnya itu, aku ngerasa fun aja dan nyaman juga, karena kita di magang itu dapat mentor kan dari perusahaan itu. Nah, mentornya itu disebut user kita juga, jadi kita kerja bareng sama beliau gitu untuk daily workingnya. Terus juga yang membimbing kita, yang ngasih ilmu itu mentor kita. Nah, kebetulan aku kemarin magangnya itu di PT Paragon Technology and Innovation. Aku ambil job Customer Marketing Management gitu. Jadi itu sedikit inline sama jurusan aku, jadinya ada beberapa yang masih bisa aku sesuaikan gitu. Iya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Paragon itu adalah perusahaan yang menjadi induk dari Wardah dan Kauf juga nggak? Iya, banyak banget sebenarnya. Ya, banyak banget kosmetik dan skincare yang menjadi anak-anaknya Paragon lah istilahnya gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, apa yang Bang Arlan harapkan dari magang yang Bang Arlan sedang menjalani atau udah pernah jalani kemarin? Jadi kebetulan sekarang aku udah selesai nih internshipnya, udah magang. Dan saat pertama kali yang aku harapin itu, yang pertama of course aku ingin dapat pengalaman sebanyak-banyaknya, dan aku ingin menjadiin
magang itu sebagai portofolio aku untuk karir planning ke depan. Jadi emang aku niat magang untuk portofolio aku sendiri, terus juga ya benefit lain mungkin itu jadi tambahan ya, kayak dapat uang saku dan sebagainya. Tapi tujuan utama aku emang benar-benar ingin gali potensi aku, pengalaman ingin mengembangkan diri lah. Betul, ingin ngembangin diri aku karena kayak kita kan di kuliah gitu-gitu aja ya, kuliah. Jadi kita mahasiswa aku sebagai mahasiswa nggak mau stuck gitu-gitu aja gitu, belajar tapi upgrade diri. Iya, upgrade diri itu tujuannya. Jadi enak juga kalau misalnya kita punya tujuan yang emang udah disetting dari awal. Nah, ngomong-ngomong tadi Bang Alran udah sempat mention tentang benefit nih. Nah, benefit apa sih yang paling Abang sendiri rasakan selain gaji gitu loh, ya, selain bayaran, atau ya apa sih yang selain benefit itu yang Bang Alran dapatkan selama magang di Paragon kemarin? Ya, aku magang selama 6 bulan dan kayaknya kalau ditanya benefit apa itu kayak banyak banget ya. Yang pertama tadi dari segi mengasah skill kita itu dapat banget karena itu udah masuknya profesional. Terus juga kita dapat benefit networking, of course kita bisa kenal sama orang-orang penting di korporat. Terus juga dari analytical thinking kita, critical thinking kita, itu soft skill dan hard skill kita tuh teruji di situ. Karena kalau kita kerja kita kerjanya nggak sendiri kan, kita kerja as a team dalam sebuah divisi gitu kan, ada timnya gitu. Jadi kemampuan komunikasi kita, kemampuan problem solving kita itu tuh benar-benar keasah dan keuji ketika magang. Nah, selain itu juga benefit lain adalah kita juga jadi jadi bisa punya pengalaman yang bisa diceritain sekarang. Benefitnya bisa diundang mungkin sama BMPM ini untuk ikut podcast dan berbagi pengalaman ke teman-teman yang lain gitu. Jadi menebar kebermanfaatan juga dari magang yang Abang mendapatkan juga ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Bang Arlan kan merupakan mahasiswa di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Gimana sih cara Bang Arlan menyeimbangkan antara tugas magang dan tugas kuliah gitu? Ya seperti yang kita ketahui ya, itu kan salah satu hal yang bersinggungan tapi beratnya sama gitu loh. Jadi pusingnya tuh ada banget lah pasti. Gimana tuh Bang? Benar. Nah, biasanya nih aku awal-awal emang agak kesulitan untuk ngatur waktu gitu, kayak benar-benar gak bisa seimbang sih sebenarnya. Tetap fokus utama aku tuh tetap kuliah gitu ya di samping magang. Nah, caranya adalah untungnya company aku ini tuh dia sangat memanusiakan manusia gitu. Jadi aku itu magang sambil kuliah. Jadi aku magangnya beda dari yang lain. Kalau yang lain biasanya kan dia ambil magang program MBKM ya, terus dia ambil cuti. Sedangkan aku sambil kuliah sambil magang. Dan untungnya aku tuh dapat role atau position yang itu tuh kerjanya hybrid working. Jadi seminggu sekali aku ke office, sisanya online gitu, kerja dari kampus ya kayak gitu. Jadi itu yang bisa aku kendali itu di situ. Jadi ketika aku ada kuliah, aku fokus kuliah dulu, habis kuliah baru aku kerjain kerjaan aku gitu. Dan komunikasiin juga ke mentor atau user aku kalau misalnya jam segini aku ada kuliah dulu, habis itu aku baru bisa ngerjain kerjaan. Atau aku request untuk minta kerjaannya itu early gitu di awal sebelum aku kelas, jadi aku bisa selesaiin dulu baru kasih gitu. Jadi aku tenang gitu kuliah, nggak mikirin kerjaan. Cukup balance lah ya antara dunia magang dan kuliah. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah banget. Karena anak muda zaman sekarang tuh menginginkan apa-apa tuh seimbang, kayak ada work life balance dan lain sebagainya gitu loh. Nah, kalau Bang Arlan nih kayaknya kuliah dan work tuh balance gitu kan. Work life balance biasanya healing dan kerja tuh seimbang. Kalau ini kuliah dan magang tuh seimbang. Jadi tentunya keren banget sih teman-teman. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Apa aja sih yang menjadi tantangan terbesar Bang Arlan selama magang di perusahaan? Tantangan terbesar mungkin tadi karena aku sambil kuliah juga, itu di manajemen waktunya ya, tantangan terbesar aku. Terus juga kemarin itu aku kayak nggak tahu kenapa aku kayak yang bodoh atau apa, sambil magang sambil kuliah aku tuh sambil ambil lomba gitu. Aku saat keteteran ya pernah
dalam satu waktu aku sambil ambil lomba, ternyata lombanya lolos finalis kan harus siapin presentasi. Tapi aku lagi ada kerjaan magang, lagi tugas lagi banyak-banyaknya, itu hektik parah sih. Itu tantangan terbesarnya. Kalau yang lain masih bisa diminimalisasi lah ya, kayak mungkin dari kesulitan kerja aku bisa banyak tanya, atau juga bisa tanya-tanya orang-orang atau cari sumber di internet. Tapi kalau manajemen waktu kayaknya itu agak sulit, apalagi sekarang udah serba offline ya, kayak kuliah offline, lain-lain offline gitu, itu agak challenging juga. Jujur saya sendiri juga keteteran sih waktu awal kuliah offline itu, gimana kan sebelumnya ikut kepanitiaan tuh secara online gitu, dimana ya tinggal bikin zoom segala macam. Dan sekarang harus minjem ruangan, minjem ini, minjem itu, jadi ada banget lah ya challenge-nya di dunia yang udah mulai kelar ini pandeminya. Nah, mungkin kita langsung lari ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang Bang Aral lakukan untuk memperluas jaringan atau hubungan di selama magang di Paragon gitu? Ini yang juga nih untuk Famers ya, dimana kalian berada atau nih teman-teman yang sekarang lagi jadi mahasiswa gitu. Ketika kalian lulus internship, itu tuh penting banget untuk jalin networking di company. Kenapa? Karena banyak banget exposure yang bakal kalian dapat gitu. Bukan hanya tentang materi, tapi kita bisa banyak ilmu baru dari orang-orang yang udah profesional di sana. Tipsnya adalah jangan untuk membangun networking yang baik itu kita jangan sungkan dan jangan malu. Jadi kita harus banyak tanya, tapi tetap melihat situasi kondisi gitu loh. Terus juga biasanya kan kita suka ada meeting atau kerja kayak cross division gitu kan sama divisi lain. Nah itu tuh kita kenalan, terus juga mungkin bisa follow Instagram, terus jalin komunikasi sama mereka kayak gitu supaya kita bisa kenal sama mereka dan mereka kenal sama kita. Dan itu juga jadi salah satu cara aku untuk nambah networking di company magang aku. Terus juga ketika ada event bareng kayak kenalin diri aja, halo kak, kenalan gitu, ngobrol-ngobrol. Terus juga mungkin nanya-nanyain penasaran gitu tentang company atau tentang role mereka kayak gimana. Jadi itu salah satu topik yang bisa dipakai untuk kalian SKSD sama orang-orang di company. Tapi itu emang penting gitu loh untuk kita skill komunikasinya tuh di situ gitu. Harus bisa SKSD-nya kayak gimana gitu sama orang-orang di sana. Jadi itu bisa jadi pengalaman yang baru juga ketika kita tahu divisi lain kerjanya kayak gimana. Iya, berarti SKSD itu penting ya dalam dunia magang atau dunia kerja. Tapi untuk SKSD sendiri kita harus lihat kondisi. Gak semuanya orang mau di SKSD-in, ya nggak sih Bang? SKSD tapi jangan caper gitu loh. Ya udah sebatasnya aja. Sepenting-pentingnya aja. Soal tentang kerjaan ya wajar nggak sih kalau nanya tentang kerjaan? Biasanya tuh udah nanyanya merembet yang lain gitu. Kayak kelihatan banget gitu loh. Jadi nanya yang penting-penting aja guys. Tetap beretika. Tetap beretika gitu. Nah, kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih Bang Arlan. Apa sih tips dan trik dari Bang Arlan sendiri untuk teman-teman yang lagi pengen cari pengalaman magang nih gitu? Ya untuk Famers semua, mungkin aku gak se-advance itu untuk memberikan tips and trick untuk lolos magang. Mungkin aku kayak mau jelasin dulu kalau misalnya sekarang ada banyak banget jalur kalian untuk bisa internship, apalagi sekarang ada program Kampus Merdeka yang magang dan studi independen itu, yang magang merdeka. Kalian bisa daftar lewat situ. Terus ada juga yang jalur reguler, biasanya itu company-nya langsung yang ngadain, tidak melalui website MBKM gitu. Nah aku kemarin jalurnya itu jalur reguler gitu, jadi lebih simpel. Aku prefer untuk lewat jalur reguler sih, karena kayak dari segi persyaratannya itu nggak terlalu ribet gitu loh kalau misalnya reguler. Terus juga kayak aturan-aturannya itu nggak terlalu rumit seperti MBKM, kayak harus ada logbook harian, laporan dan sebagainya. Kalau reguler ya udah kita kerja aja gitu. Kecuali kalau misalnya di akhir kita diminta laporan oleh company-nya baru kita buat, tapi kalau enggak ya udah enggak gitu. Kalau misalnya kita dari company-nya langsung tuh lebih fleksibel ya Bang? Iya,
kalau dari MBKM itu perlu ada logbook gitu iya, logbook dan sebagainya, tapi itu pilihan masing-masing sih, kayaknya preferensi, terserah kalian mau lewat jalur yang MBKM atau jalur reguler. Nah tipsnya adalah kalau aku sendiri kemarin selama proses rekrutmen itu ngerasa banget kalau apa yang aku udah jalanin kayak kegiatan organisasi sama kompetisi itu ngebantu banget untuk kita bisa nge-branding diri kita ke HR saat wawancara. Itu jadi salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena HR memandang kita itu sebagai orang yang kayak mau coba hal baru, terus juga ketika kita nyantumin banyak kegiatan dan juga banyak prestasi kompetisi yang kita cantumin di CV, nanti HR bakal ngelihat nih kayaknya ini punya potensi yang bagus gitu. Yang penting kita bisa lolos tahap screening CV dulu, jadi nanti masuk wawancara kan biasanya, nah kayak gitu. Nah screening CV itulah portofolio kita tuh bakal ngebantu kita kayak pengalaman organisasi, kompetisi gitu, ataupun kegiatan volunteer itu ngebantu banget. Jadi walaupun kalian tipe ya mahasiswa yang bukan kura-kura, kalau yang itu apa? Kupu-kupu. Tapi kalian seenggaknya harus coba 1 atau 2 kegiatan selama kuliah, itu bakal ngebantu banget portofolio kalian di CV, supaya kalau misalnya kalian minat untuk internship, kalian bisa ada value yang diangkat gitu dari CV kalian. Nah terus juga pandai-pandai cari informasi nih yang kedua, karena banyak banget informasi yang udah tersedia gitu, jangan malas cari informasi. Yang ketiga, tonton podcast ini supaya kalian dapat ilmu juga, belajar juga dan insight, atau kalian bisa tonton atau lihat konten-konten yang relate ya, yang berhubungan dengan tips and tricks internship itu sendiri. Kayaknya itu 3 itu udah aku rasa cukup. Oke. Mungkin terima kasih dulu untuk Bang Arlan udah jadi narasumber kita pada podcast Diary Fam pada hari ini. Sekian dan terima kasih Bang Arlan. Oke Famers, gak kerasa nih kita udah sharing banyak sama Bang Arlan, udah ngobrol panjang dan kita udah banyak dapat info nih tentang magang teman-teman, dan ilmu yang luar biasa dan bermanfaat bagi kita yang masih mahasiswa nih teman-teman. Mulai dari apa itu magang, apa benefit dan tantangannya, sampai gimana sih cara menimbang magang dan kuliah gitu loh. Mungkin terakhir nih Bang, ada terakhir banget nih, last but not least, ada saran atau motivasi buat famers di sana yang nonton podcast pada kali ini? Ya, untuk famers semua, walaupun aku udah coba magang, tapi bukan berarti aku orang yang paling produktif. Kalau misalnya kalian rasa kalian belum siap untuk magang, kalau masih ada rasa takut-takut itu, kalian harus lawan rasa takut itu dan harus coba. Yang penting tuh coba dulu, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan dalam hidup kalian. Ketika kalian punya kesempatan itu, ambil aja dulu kesempatannya. Masalah gagal ataupun berhasil itu urusan belakangan. Jadi sebagai mahasiswa kita harus punya sifat yang pantang menyerah, agile ya, untuk bisa raih apa yang kita impikan. Dan semoga melalui sharing ini aku juga bisa membagi bermanfaat nih untuk famers semua dan bisa lebih memotivasi untuk ikut magang. Oke Bang Arlan, sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak banget nih karena udah bersedia untuk sharing-sharing di episode kali ini yang membahas lebih dalam tentang magang yuk. Nah famers, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk selalu mengembangkan diri dan mempersiapkan karir di masa depan dengan baik. Tetap dengan dengarkan podcast Diary Fam untuk informasi lainnya. Terima kasih telah mendengarkan. Aku Muhammad Tanda Islam Pasha dari BMFM. Pamit undur diri. Sampai jumpa di Diary Fam selanjutnya.